Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas terkait penugasan yang diberikan oleh fasilitator Bapelkes Kalimantan Timur, yaitu membuat video berdasarkan butir kegiatan Adminkes. Aku milih-milih butir kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan atau literatur atau laporan. Yang kedua, mengolah bahan atau literatur atau laporan secara elektronik. Ini akan dibahas pada slide berikutnya. Tonton sampai habis. Mendengarkan pepatah yang mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk itu aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nurzaman Sani, biasa dipanggil Sani. Lahir 25 Oktober 1997. Aku lulus tahun 2019 dari Universitas Tadulako. Pengangkatanku di tahun 2020. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Ini sekilas outline. Yang pertama, apa itu administrator kesehatan? Kedua, tugas pokoknya itu seperti apa sih? Yang ketiga, unsur, subunsur kegiatan itu apa aja ya? Yang keempat, ini membahas hasil praktek lapangan terkait 2 butir kegiatan administrator kesehatan. Mungkin di pikiran teman-teman kebayang administrasi itu berurusan dengan perkantoran, surat menyurat, dengan perundangan. Oke, sebagian besar betul apa yang teman-teman pikirkan. Namun, menurut Permenpan RB nomor 42 tahun 2000, administrator kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Gimana? Udah ada gambaran kan tentang administrator itu seperti selanjutnya? Adapun tugas pokok administrator kesehatan itu adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Oke, slide ini kita akan membahas unsur, subunsur, dan uraian kegiatan administrator kesehatan. Perlu diketahui juga bahwa setiap jenjang Adminkes butir-butir kegiatannya berbeda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sama. Artinya, semua jenjang Adminkes baik itu Pratama, Muda, dan Madya dapat melakukan kegiatan tersebut. Contohnya pada unsur pendidikan. Subunsur kegiatannya mengikuti pendidikan sekolah. Adapun butir kegiatan yang dapat dilakukan yaitu sekolah dokter, pasca sarjana, sarjana, atau diploma. Itu salah satu contohnya ya, dan masih banyak yang lain. Aku nggak menggambarkan sedetail mungkin sebab keterbatasan waktu pada pembuatan video ini. Oke, lanjut. Untuk unsur kegiatan ada 4, yaitu pendidikan, pelayanan administrasi kesehatan, pengembangan profesi, dan penunjang. Nah, dari unsur turun ke subunsur. Subunsur kegiatan Adminkes itu ada 20 subunsur kegiatan yang terdiri dari butir-butir kegiatan. Butir kegiatan Adminkes pertama itu 283 kegiatan. Adminkes Muda itu 352 kegiatan. Dan Adminkes Madya itu 60 kegiatan. Nah, kalau mau lebih lengkapnya, aku saranin teman-teman baca Permenpan RB 42 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrasi kesehatan dan angka kreditnya. Ini permenpannya udah lama banget dan sampai saat ini belum ada yang terbaru. Slide ini adalah inti dari dibuatnya video. Aku melakukan praktek lapangan di Puskesmas unit kerja aku. Sekilas gambaran, Puskesmas Mayau merupakan puskesmas kategori sangat terpencil dengan jumlah SDMK-nya 41 orang. Di puskesmas kami itu ada program UKM dan UKP, di antaranya Promkes, program malaria, P2P, PTM,
TBC, diare, dan lain-lain. Nah, seperti yang telah disinggung di awal tadi, kalau praktek lapangan ini mengangkat 2 butir kegiatan dari unsur kegiatan pelayanan administrasi kesehatan, yaitu mengumpulkan bahan atau literatur atau laporan dan mengolah bahan atau literatur atau laporan secara elektronik. Ini tabel hasil praktek aku. Di sini aku buat 4 kolom, yaitu ada nomor, jenis data atau laporan yang dibutuhkan, program atau kegiatan yang terkait, dan ada keterangan. Untuk keterangan, aku membuat 2 kode, yaitu centang berarti telah dikumpulkan dan garis datar berarti belum dikumpulkan. Nah, di hasil aku ini ada 1, 2, 3, 4, 10 program yang telah mengumpulkan laporannya untuk data bulan Januari. Cara pengumpulan laporannya secara langsung seperti foto yang aku lampirkan dan bisa juga melalui sosmed, chat, WhatsApp. Hasil kegiatan butir kedua yaitu mengolah laporan secara elektronik. Di sini aku menggunakan aplikasi Excel untuk mengolah laporan atau data yang telah aku kumpulkan tadi. Jadi laporan yang dikumpulkan dari penanggung jawab program Puskesmas, kemudian dilakukan pengolahan data pada form sistem informasi Puskesmas menggunakan aplikasi Excel. Hasil pengolahan itu kemudian dilaporkan pada Dinas Kesehatan setiap awal bulan berjalan. Jadi, 2 butir kegiatan tersebut dilakukan perhitungan angka kredit. Caranya bagaimana? Nah, di sini sudah ada tabel yang terdiri dari butir kegiatan, angka kredit, satuan, volume, dan total angka kredit. Cara penghitungannya, volume kegiatan dikalikan dengan angka kredit dari butir kegiatan. Contohnya, mengumpulkan bahan atau literatur atau laporan lebih dari 10 sumber dan lebih dari 1 jenis. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali, kemudian dikalikan dengan angka kreditnya yaitu 0,060. Maka total angka kreditnya sebesar 0,060. Jadi semakin banyak volume kegiatannya, maka semakin besar total angka kreditnya. Di samping juga ada tabel angka kredit setiap jenjang jabatan fungsional. Ini diatur pada Permenpan nomor 13 tahun 2019. Contohnya, saat ini kan aku menduduki jenjang ahli pertama. Nah, untuk naik ke jenjang muda, aku harus ngumpulin angka kredit minimal 12,5 dan maksimalnya itu 18,75. Dari mana aku harus dapatkan angka kreditnya? Dari pelaksanaan butir-butir kegiatan Adminkes yang diatur pada Permenpan RB nomor 42 tahun 2000. Nah, kalau hasil praktek lapangan dengan melaksanakan 2 butir kegiatan tersebut, aku mendapatkan total angka kredit 0,12 angka kredit. Artinya masih banyak lagi ya yang harus dikumpulkan. Jadi tetap semangat. And the end, kesimpulannya adalah yang pertama, seorang Adminkes harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, kegiatan praktek dengan menerapkan 2 butir kegiatan memperoleh 0,12 angka kredit. Dan yang ketiga, kabar baiknya adalah telah terbit Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 bahwa jabatan fungsional tidak memperhitungkan angka kredit lagi, namun menggunakan penilaian dalam bentuk kriteria yang dinilai langsung oleh pimpinan. Tetapi butir-butir kegiatannya tetap mengacu pada Permenpan RB nomor 42 tahun 2000. Finally, thank you for watching, dan mungkin banyak kekurangan. Kami menerima masukan dan saran yang membangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.